Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Hidayat, NIM 8041717321. Ini adalah mata kuliah e-bisnis untuk tugas video saya, tugas 3. Oke, langsung saja ke pertanyaan. Cara untuk menumbuhkan kepercayaan baik dari sisi konsumen maupun penyedia layanan adalah ada 5 strategi. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi adalah hal yang terpenting dalam membangun hubungan dengan pelanggan. Alih-alih hanya memberitahu pelanggan tentang bisnis Anda, mulailah melakukan percakapan dengan mereka. Dan yang kedua adalah buatlah produk ataupun jasa Anda melebihi harapan pelanggan. Singkatnya, jika Anda berhasil membuat pelanggan merasa senang dengan kualitas dari bisnis Anda, maka pelanggan akan kembali dan menggunakan produk dan jasa yang Anda berikan secara terus-menerus. Lalu yang ketiga, mintalah kritik dan saran. Apakah pelanggan memiliki opini baik atau buruk tentang bisnis kita? Mendengarkan kritik dan saran dari pelanggan akan menunjukkan bahwa Anda peduli akan kebutuhan mereka. Lalu yang keempat, lakukan komunikasi dua arah dengan pelanggan atau feedback. Lalu yang kelima, tunjukkan apresiasi. Berikan apresiasi terhadap pelanggan lama dengan program loyalitas diskon. Anda dapat membagi kartu hadiah atau menggunakan program loyalitas untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan Anda. Pertanyaan nomor 2. Menurut Anda, apakah bisnis perdagangan online di Indonesia sudah dapat dipercaya? Menurut saya, perdagangan dan bisnis online di Indonesia sudah bisa dipercaya. Apalagi kalau kita memilih tempat perdagangan dan bisnis online-nya seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, itu sudah bisa dipercaya karena itu terdapat hukum-hukum di sana. Jika misalnya kita beli produknya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ada fitur untuk menukarkan barang atau juga bisa uang kita kembali dan barang itu kita kembalikan kepada yang penjual. Jadi karena hal itu menurut saya perdagangan bisnis online di Indonesia sudah bisa dapat dipercaya. Cuman yang biasanya orang ketipu itu karena langsung bertransaksi tanpa melakukan pihak ketiga seperti marketplace Tokopedia, Bukalapak dan Lazada itu. Jadi tinggal pintar-pintar kita cari tempat. Pertanyaan nomor 3. Menurut Anda, kepercayaan yang bagaimanakah yang diinginkan baik dari sisi konsumen maupun penyedia layanan bisnis perdagangan online? Sebutkan dan jelaskan. Menurut saya, yang diinginkan konsumen adalah jaminan untuk membeli barang yang ia inginkan sesuai dengan apa yang ia inginkan waktu itu. Misalnya ada kerusakan, barang tidak sesuai, bisa didiskusikan. Misalnya barangnya rusak, didiskusikan untuk diganti atau uang kembali, atau jika barangnya tidak sesuai dikirimkan ulang barangnya, dan barang yang tidak sesuai ini dikembalikan kepada si penjual. Lalu kepada penyedia layanan, menurut saya yang diinginkan penyedia layanan adalah si konsumen ini mengerti dan memahami apa yang ada di fitur-fitur yang ada di penyedia layanan tersebut. Jadi bisa menggunakan dengan semaksimal mungkin gitu loh. Bukan misalnya yang tidak diinginkan penyedia layanan itu adalah sistem COD gitu. Nah, jadi sistem COD ini kan barang dikirimkan oleh penyedia layanan lalu sampai di konsumen. Konsumen ini harusnya langsung membayar uangnya kepada kurir dan tidak meminta pertanggungjawaban ataupun kerusakan yang dialami paket itu tadi kepada si kurir. Nah, jadi pertanggungjawabannya adalah antara konsumen dengan penyedia layanan. Jadi kurir itu cuma untuk mengantar barang ke alamat Anda gitu. Tapi yang biasa terjadi, si konsumen ini meminta ganti rugi kepada si kurir. Kenapa barangnya bisa rusak atau ada kerusakan, ada kekurangan. Sebenarnya si kurir ini tidak tahu menahu, dia hanya mengirimkan barang ke alamat si konsumen. Begitulah menurut saya apa yang diinginkan
konsumen dan penyedia layanan. Oke, cukup sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.